Kembali kita lanjutkan ulasan bersama dengan Bapak Angelo Michel, CEO Amta. Pak Angelo, tadi sudah ada DMMX yang masuk dalam salah satu saham pilihan. Kita berlanjut ke saham berikutnya ya. Pak Angelo, ini ada 4 saham lain yang kita coba ulas satu persatu. Ada IPCC di sana, rekomendasinya juga baik. Bagaimana kemudian ulasannya untuk saham ini? Untuk IPCC, dia ada support di 605. Dan kalau dia break 670 dia lanjut, dan kelihatannya di open ini sudah break ya 670 sebagai resisten pertama, maka target berikutnya itu 790 karena ini market sudah melakukan pembelian cukup banyak dan di atas ini sama sekali nggak ada kelihatan penjualan signifikan, jadi hanya sedikit penjualan, maka koreksi juga tidak jauh-jauh. Lalu begitu ada saatnya untuk pullback dari area demand ini, harga langsung rebound, dan kita berharap ya dengan break 670 ini level 90 akan tercapai. Oke. Tapi PCC ada target yang jangka panjangnya atau tidak sih Pak Angelo? Karena saya lihat ini grafisnya memang cukup volatil ya untuk IPCC. Ya, untuk jangka panjang memang bisa kita tentukan dengan melihat area resisten yang cukup kuat, dan di sini kita lihat yang paling kuat itu resistennya ada di 840. Jadi kalau misalnya harga memang lanjut terus, itu 840 akan cukup berat untuk dia. Oke, cukup menarik, ini bisa menjadi patokan begitu ya untuk IPCC. Tapi sekali lagi, apakah ini cukup sesuai dengan horizon investasi atau trading Anda? Silakan saja untuk Anda eksekusi. Dari IPCC saya ingin ke pembukaan dulu Pak Angelo. Sudah pukul 9 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat. Terpantau dari data RTI, IHSG masih menghijau, bahkan naik 0,6% ke level 6.176,525. Nilai transaksinya memang masih belum begitu signifikan, masih di bawah 1 triliun rupiah. Masih cukup sesuaikah dengan ekspektasi atau kalkulasi sebelumnya Pak Angelo? Betul ya, kalau kita lihat memang sudah ada pembelian yang harusnya mendorong indeks ke atas, tetapi tadi harus hati-hati di 6192 karena kelihatannya itu akan ada resisten yang cukup kuat ya, 6192 sampai 6263. Oke, jadi nanti kita lihat kembali bagaimana kemudian penutupan sesi 1 dan juga tentunya di sesi kedua apa saja yang kemudian cukup menarik untuk diperhatikan. Dan dari posisi IHSG saya juga ingin mengajak Anda untuk melihat top gainers dan juga top losers pemirsa di pagi hari ini. Kita ke top gainers terlebih dahulu. Ada Buka, nah ini yang kemarin juga sempat mengalami penurunan secara berkelanjutan, hari ini dibuka naik 2,07% ke level Rp985 per saham. Kemudian top gainers berikutnya ada BBCA naik 1,27%, Telkom menguat 0,6% dan BBYB naik 2,48% dari top gainers. Sebelum kita ke top losers yang juga nanti akan kita perhatikan bersama, saya ingin melanjutkan ke saham berikutnya tadi dari rekomendasi Pak Angelo dari DMMX, kemudian di PCC ada BABP di sana. Apakah memang masih cukup menarik untuk BABP? BABP masih cukup menarik, tapi memang dia harus koreksi dulu ya. Ada support di sekitar 450 sampai 480. Dia mungkin harus ke sekitar situ dulu. Dia sekarang baru 474 ya. Mungkin harus turun dulu ke 450, baru kita bisa mengharapkan rebound yang cukup signifikan. Dia masih uptrend, belum patah uptrendnya. Kita masih tunggu aja sampai dia selesai pullback-nya, koreksinya, lalu begitu rebound, nah kita bisa mengharapkan kenaikannya berlanjut. Oke, jadi ditunggu terlebih dahulu, levelnya juga memang masih belum terlalu jauh dari harga saat ini. Tadi support resistennya 450 hingga 480, resistennya 630 hingga 730 ya jika tidak salah saya dengar. Sementara hari ini BABP masih berada di level Rp476 per saham, turun 4,42%. Dari BABP, satu saham berikutnya yang juga masuk dalam rekomendasi ada BGTG. Ini sektornya masih cukup sama ya Pak Angelo, dari perbankan juga. Apa yang bisa diperhatikan dari BGTG? BGTG masih ada support yang mungkin ya harus dicapai dulu di sekitar 270 sampai 296, dan kita lihat sepertinya kalau melihat di chart intraday dia sudah masuk di area demand, dan di sini ada support yang dimanapun di area sini yang bisa menghasilkan dia untuk rebound ke atas. Nah kita tunggu di level berapa dia akan rebound, di sekitar 270 sampai 296.
Oke, di rebound ke atasnya masih ditunggu. Apakah kemudian resistennya di sini informasinya di 480? Ini masih cukup sabarkah untuk menunggu level tersebut jika memang target price-nya di situ, Pak Angelo? Betul, di situ masih sangat memungkinkan untuk dicapai ya, karena belum ada tanda-tanda jual di atas. Yang ada malah memang tambah barang terus ya. Walaupun ada pullback, itu malah bagus, kesempatan kita bisa ikutan di harga yang lebih murah. Oke. Baik, itu tadi 4 saham pilihan dari Pak Angelo. Sekali lagi saya informasikan ada DMMX, kemudian IPCC, BABP dan juga BGTG. Tapi sekali lagi disclaimer is on, keputusan tetap kami kembalikan kepada Anda. Pak Angelo, tadi saya sudah sempat sampaikan sedikit top gainers begitu ya, dan kita lihat sekarang top losers. Ada BABP masuk top losers minus 3,21% ke level 482, NICL minus 6,57%, Antam turun 0,42% ke level 2.390 dan juga Friend minus 0,67%. Itu top gainers dan juga top losers di pagi hari ini, pemirsa. Apakah kemudian Anda juga sedang memperhatikan bagaimana kemudian portofolio investasi Anda? Tapi saya ingin tanyakan ke Pak Angelo terkait dengan saham-saham batubara. Ini sepertinya kemarin ada hal-hal yang cukup menarik juga dari saham-saham batubara. Apakah kemudian hari ini masih cukup prospektif untuk bisa kita perhatikan atau kita tinggalkan dulu saham-saham dari batubara? Misalnya sama apa nih, Pak Fajar? Antam kah? Ya. Antam memang ada konfirmasi dia ada kekuatan beli ya, tetapi memang itu tidak terlalu besar. Masih ada resisten yang cukup kuat di 25-20. Jadi kita harus hati-hati, ini kekuatan belinya sedikit kecil sekali dibandingkan dengan tekanan jualnya ya. Tapi secara umum, selama dia tidak tembus dan support di 2240 itu masih terhitung aman. Jadi kita hati-hati aja, perhatikan apakah 2240 ini ditembus ke bawah atau tidak. Selama tidak, kita